Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 menulis ilmiah yang beranggotakan Frita Marcelia, Khairunisa, dan Siti Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas membuat tulisan ilmiah bab 3. Bab 3 merupakan bagian yang menjadi alur bagaimana kita melakukan penelitian. Mulai dari cara mengumpulkan data, mengelola atau menganalisis data, dan menyimpulkan atau menetapkan simpulan dari sebuah hipotesis, semua tercantum dalam bab 3. Yang pertama, terdapat pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta menginvestigasi pada data yang telah ditetapkan tersebut. Yang pertama, terdapat pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Tatanan atau struktur cara-cara bagaimana melaksanakan suatu penelitian dengan berdasarkan prosedur atau teknik penelitian yang telah diuji oleh para ahli atau pakar. Maksudnya bahwa pembahasan kali ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian. Selanjutnya terdapat struktur penulisan metode penelitian bab 3. Adapun struktur di dalam penulisan metode penelitian bab 3 skripsi adalah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Pada suatu penelitian, biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang telah dianggap paling sesuai oleh peneliti. Sehingga untuk mengklasifikasikan sesuatu, peneliti akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, pengertian data kualitatif dan kuantitatif serta apa perbedaannya. Yang pertama, pengertian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat diinput tentang fenomena atau kejadian apa yang dialami oleh subjek penelitian. Contohnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Lalu terdapat pengertian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam penelitian berdasarkan skala pengukuran statistik atau data berupa angka. Jenis penelitian kuantitatif berdasarkan data, fakta, dan fenomena dalam bentuk numerik atau data yang telah dikelola dalam bentuk angka dan tidak dinyatakan dalam bahasa alami. Selanjutnya, terdapat perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Setelah melihat pengertian dari kedua jenis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif adalah terletak pada bentuk datanya, di mana data kualitatif dinyatakan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, sedangkan data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk data fakta dan fenomena berupa numerik atau data angka yang telah dikelola. Materi selanjutnya terdapat fokus penelitian. Dalam fokus penelitian, penulis harus menjelaskan apa saja yang menjadi fokus di dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Contoh fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan non-fisik di Kelurahan Damai, Kecamatan Sukamaju meliputi: yang pertama, kualitas kerja, yang kedua, inisiatif, yang ketiga, kemampuan, dan yang keempat, komunikasi. Fokus penelitian yang selanjutnya terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam meningkatkan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai, Kecamatan Sukamaju. Materi selanjutnya terdapat sumber dan jenis data. Sumber data adalah sumber atau asal subjek dari mana saja data-data yang diperlukan bisa didapatkan oleh peneliti. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara pada metode pengumpulan data-datanya, maka sumber data-data tersebut berasal dari responden. Di dalam penelitian deskriptif kualitatif, responden yaitu antara lain: yang pertama, terdapat key informan.
Keinforman atau disebut juga dengan juru kunci adalah orang yang benar-benar paham dan mengetahui lokasi tempat dilakukannya penelitian. Sehingga pemilihan keinforman di dalam sumber data harus benar-benar paham dan mengetahui segala sesuatu dari lokasi tempat peneliti melakukan penelitian. Yang kedua, terdapat informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim dengan penelitian walaupun bersifat informal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dua jenis data pada metode penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara, dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti. Kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain dokumen-dokumen, buku ilmiah, hasil penelitian, dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian. Dan yang terakhir adalah internet. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis harus menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti terdapat beberapa cara, yaitu A. Penelitian perpustakaan atau library research. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi penelitian. Yang B. Penelitian lapangan atau field work research, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Khairunnisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Analisis data adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk mengolah data untuk menjadikan informasi. Karakteristik serta sifat-sifat analisis data itu bisa dengan mudah untuk dipahami, serta dapat berguna untuk menjawab masalah yang terkait dengan proses kegiatan penelitian. Berikut ini adalah contoh teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman. Di antara lainnya adalah A. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam satu penelitian. B. Reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. C. Penyajian data. Informasi-informasi yang terkumpul akan disusun dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Alasan dilakukan pada tahap ini adalah untuk menyederhanakan informasi yang kompleks, keadaan suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. D. Menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah proses mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat proposisi. Contoh kerangka penulisan bab 3. Metode penelitian pada skripsi dan tesis disertai contoh bentuk uji yang sesuai. Metode penelitian. Seluruh langkah-langkah prosedur lengkap dijabarkan dalam bab ini. Hal ini bertujuan agar para pembaca dapat mengambil pertimbangan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian. Setiap metode yang digunakan tentu saja akan memberikan pengertian yang berbeda
meskipun kesimpulan terdengar sama, seperti contoh kesimpulan mengenai kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam suatu wilayah yang sangat baik. Dengan metode survei, ex post, facto, dan deskriptif kualitatif, tentu saja menghasilkan interpretasi yang berbeda. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penjelasan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Alasan menggunakan metode yang digunakan dipaparkan dengan secara sederhana. Sebagai contoh penelitian kualitatif, pengembangan, eksperimen, dan survei lain-lain. Yang B. Desain penelitian. Desain penelitian adalah penjelasan yang lebih detail mengenai jenis penelitian yang digunakan. Pada bagian ini, penelitian dijabarkan seluruh langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian atau sintaksis penelitian. C. Desain penelitian. Desain penelitian adalah penjelasan yang lebih detail mengenai jenis penelitian yang digunakan. Pada bagian ini, penelitian menjabarkan seluruh langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian atau sintaks penelitian. D. Variabel dan definisi operasional variabel. Variabel yang ada dalam penelitian secara utuh dijelaskan pada bagian ini. Penjelasan didapatkan dari kajian pustaka setelah disusun pada bab 2, yaitu kajian pustaka. E. Populasi dan sampel. Dalam penelitian eksperimen dan pengembangan, dibutuhkan sampel atau objek uji produk. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran daerah penerimaan dari dampak perlakuan yang diberikan. F. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian berisi langkah-langkah penelitian secara lengkap. Prosedur dijabarkan sesuai dengan bentuk penelitian disertai dengan subjek, waktu, dan tempat penelitian yang dilaksanakan. G. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berisi dua hal, yaitu prosedur yang dilakukan hingga data dapat terkumpul dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Seluruh prosedur pengambilan data dijelaskan serta jenis dan karakteristik dari instrumen yang digunakan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian eksperimen dan pengembangan terbagi jadi dua, yaitu analisis deskriptif dan juga analisis statistik inferensial. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif berisi tentang bagaimana yang ada di lapangan terhitung berdasarkan statistik sederhana dan mendapatkan rata-rata, simpangan baku, nilai tertinggi, nilai terendah, modus, dan median dari hamparan data. 2. Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah jenis statistik generasi di mana pada jenis statistik ini akan menguji data yang diambil dari sampel sehingga dapat menyimpulkan sebagai nilai atau sifat dari suatu populasi. Sekian yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.